Nah, tadi kan bicara soal apa? Pak Bas tadi nyebut soal konseling ya, arahkan mereka konseling. Kira-kira itu tujuan konselingnya ini apa nih? Konseling itu kan tujuannya adalah untuk menggali potensi-potensi dari seseorang untuk bisa mengatasi masalahnya. Seperti yang tadi di awal Zion bilang, itu cuma fenomena gitu loh. Masalahnya itu di bawah yang besar. Nah, yang besar di bawah itu yang harus kita gali. Orang itu tahu masalahnya, lalu kita gali potensi-potensi dari dalam dirinya untuk bisa mengatasi masalahnya. Karena konselor itu bukan solusi, bukan jawaban. Solusi itu ada di kita sendiri. Karena kalau kita sendiri mungkin susah ya ngelihat masalah Iya, itu ya. Jadi perlu orang lain untuk kita betul. bisa lihat gitu ya. Gitu. Kenyataannya adalah ada hal-hal yang mungkin melukai kita di masa lalu yang sengaja atau tidak sengaja itu kita tutupi, kita kubur gitu. Banyak sih tidak sadar itu terjadi seperti itu, sehingga ketika sebenarnya ada something yang nggak beres gitu ya dalam hati ini, dan kita bertumbuh dengan ketidakberesan itu. Ibaratnya mobil nih, ada masalah di mesinnya tapi nggak tahu ada masalah ya kan, munculnya kadang-kadang mogok, kadang-kadang asap knalpotnya hitam atau apa gitu. Nah, di konseling itu ya itu kan berusaha untuk bersama-sama melihat masalahnya di mana gitu, seperti itu. Nah, terus ya di luar negeri itu juga ya, mereka tuh bilang, oh yang kayak gini-gini nih, yang kayak kita lakukan ini, itu tuh dibilang katanya itu harmful, itu menyakitkan, itu berbahaya katanya. Padahal ya, kita tahu lah ada teman kita kan ya, yang keluar dari komunitas, kembali ke dosa dia. Ujung-ujungnya malah maut. Iya kan? Sampai Terus jadi dia depresi dan akhirnya dia mengambil nyawanya sendiri ya iya. kan? Tapi kita tahu bahwa kita punya ada teman kita yang pas masuk dia mau baunya pengen bunuh diri karena dia selalu nggak terima ya kan, tapi ketika masuk ke komunitas ini dia dikasihi gitu kan, dia dirangkul, sekarang udah nggak ada tuh perasaan mau bunuh diri, dia malah seneng ketawa-ketawa terus. Kita tahu lah siapa. Dia bisa menerima dirinya sendiri kan, walaupun dengan kelemahan tersebut, tapi dia tahu dengan kelemahan tersebut juga Tuhan mengasihi dia sungguh-sungguh. Di luar negeri itu kan lagi lagi heboh-hebohnya ya tentang terapi konversi gitu kan, yang seringkali dianggap bahwa itulah caranya gitu loh, itulah caranya untuk kita bisa lepas dari LGBT ini lewat terapi konversi ini gitu. Yang seringkali ketika orang dengar terapi konversi ini tuh, itu yang dimaksud kayak dengan metode-metode yang pemaksaan gitu, misalnya yang kayak, atau misalnya kayak dengan di Camp konsentrasi gitu. iya kayak dikasih Indoktrinasi listrik lah, terus kayak dipaksa, pokoknya kayak harus, pokoknya sesuatu yang menyeramkan gitu ya, gitu kan. Tapi kan bukan itu yang kita lakukan kan, ya kan, kita sebagai komunitas Transform Life Community TLC ini kan kita nggak ada pemaksaan sama sekali. Orang mau datang, orang mau keluar ya kan ya. Jadi itu yang saya sih berharap supaya orang bisa melihat ya perbedaan itu ya. Tujuannya kan kita berbeda ya, bukan untuk mengubah orientasi mereka, Betul. tapi bagaimana dengan orientasi yang tidak baik tersebut tetap berjalan bersama Tuhan. Kan itu yang kita lakukan. Sehingga menolong mereka walaupun dengan pergumulan ketertarikan sesama jenis, tapi dia tahu bahwa itu tidak boleh, tidak melakukan, tapi berjalan bersama Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, kekuatan dari Tuhan supaya mereka bisa hidup nggak jatuh dalam dosa itu. Justru menumbuhkan mereka menjadi orang-orang yang lebih dewasa dan punya karakter. Kan orang dewasa itu bisa mengendalikan diri. Kalau anak-anak tuh dia suka permen, itu nggak dapat permen bisa tantrum, nggak nangis seperti itu gitu. Dan sebenarnya orang-orang yang tidak dewasa dengan apapun juga, misalnya dengan kecanduan-kecanduan yang lain, itu juga seperti itu kan. Mereka tahu itu tidak menyehatkan atau iya. Tapi setelah Tuhan, orang itu bertumbuh gitu dengan pimpinan Tuhan, dengan Roh Kudus gitu, ada buah-buah roh yang kita kenal, pengendalian diri itu. Justru itu yang membuat orang-orang menjadi lebih dewasa. Dan itu saya bilang perubahan yang natural. Orang berubah dari anak-anak ke kekanak-kanakan menjadi pribadi yang dewasa, itu natural. Bayangkan Malah justru perlu terjadi. Iya. Tidak susah tapi juga tidak gampang memang. Tidak susah dikapal. Asal dia mau berusaha cari komunitas seperti mereka-mereka yang datang ke kita kan karena memang ada kerinduan untuk mau berubah. Mereka udah merasa, aduh kayaknya ini salah nih. Artinya mereka ada pilihan sih, ada pilihan bahwa mereka bisa untuk tidak mengikuti desire-nya gitu. Karena satu hal,
yang membuat itu jadi susah ketika mereka merasa, oh ketika saya punya KSJ nggak ada pilihan lain kecuali terjun bebas ke dalam gaya hidup LGBT gitu. Memang untuk keluar itu kita butuh sih ada orang-orang ya gitu, karena kalau sendiri apalagi banyak ya yang bergumul dengan rasa kesepian, kesendirian gitu kan. Nah, inilah pentingnya kita bersama-sama gitu kan, saling menguatkan. Makanya kan kita juga kita nggak juga hanya doa, nggak hanya, tapi kita kan kadang-kadang keluar jalan, makan siang, makan malam gitu kan, main olahraga gitu kan. Karena itu adalah hal-hal yang manusia wajar lakukan gitu kan. Dan saya juga pernah dengar gitu, itu kan bahaya dong, nanti kalian nggak saling nggak saling. Oh ya, ya ini mungkin kita dengar sendiri dari orang tua murid-murid yang kita layani ya. Maksudnya nggak semua komunitas KSJ itu orang-orang yang berkumpul sesama jenis itu seperti yang digerebek-gerebek di hotel-hotel itu ya gitu. Tidak semua seperti itu melakukan perbuatan-perbuatan itu. Dan memang sih ada resiko ya, ada resiko. Tapi karena itu Ada batasan, perlu ada batasan. Jadi seseorang tuh harus ya nggak usah yang KSJ lah. Semua hubungan ya. relasi misalnya ada ini yang mix gitu ya, pria dan wanita gitu ya yang kumpul. Itu kan juga perlu ada batasan gitu, gimana pria memperlakukan wanita yang masih sehat gitu ya. Bagaimana omongan wanita dengan pria atau pria dengan wanita yang masih sehat. Karena batasan itu akan melindungi orang lain dan melindungi diri kita. Kita pelayanan nih, karena kita udah pelayanan, kita buat komunitas, tapi ya kalau dipikir-pikir dulu kita kan masa lalunya Kelam ya. Gelap. gulita. Dan memang ya mesti diakui ya, dulu banyak hal-hal yang kita tidak proud of gitu yang kita lakukan gitu ya. Dulu tiap weekend kerjaannya mencari mangsa. Itu gue. Dan itulah masa lalu gue gitu. Jadi amazing juga bahwa walaupun gelap banget seperti itu masa lalunya, tapi Tuhan bisa ngubah gitu. Jadi Tuhan bilang Tuhan udah mengasihi mereka ketika mereka masih dalam dosa gitu. Ketika kita masih dalam kehancuran, mau hancur berantakan, hancur berkeping-keping, nggak ada masalah gitu. Dan bikin kita juga nggak melihat ke diri kita sendiri. Ternyata orang lain juga mengalami hal yang sama. Jadi sekali lagi nggak sendiri untuk menjalani pergumulan KSJ ini gitu ya. Jadi ya itu yang perlu kita ketahui juga.